Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gista Anggreni MZ dengan NPM 1907051004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu buah tools tentang keamanan komputer, yaitu John the Ripper, sebagai bukti pengerjaan soal ujian akhir semester pada mata kuliah keamanan komputer pada soal nomor 1. Langsung aja, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materinya mengenai apa itu John the Ripper. Nah, seperti yang kita ketahui, John the Ripper ini merupakan salah satu tools dalam keamanan komputer atau keamanan jaringan, di mana John the Ripper ini salah satunya itu bisa untuk tracking password. Untuk demonstrasinya sendiri, nanti saya akan menjelaskan mengenai cara tracking password dengan menggunakan John the Ripper. Next, apa itu John the Ripper? Perlu diketahui bahwasannya John the Ripper itu adalah suatu cracker password yang cepat yang tersedia pada banyak platform, antara lain Unix, Windows, DOS, BOS, dan OpenVMS. Adapun tujuan utama dari John the Ripper adalah untuk mendeteksi kelemahan password pada sistem Unix, termasuk Linux. John the Ripper merupakan program yang dapat membantu administrator menentukan kelayakan suatu password. Namun, John the Ripper juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan password seorang user. Nah, situs resmi dari si John the Ripper ini ada pada halaman http://www.openworld.com/john. Nah, jadi John the Ripper ini umumnya dibutuhkan oleh para cracker untuk nge-cracking password orang. Nah, jadi untuk situsnya sendiri itu nggak sembarangan. Situs resmi dari John the Ripper itu ada di bagian sini, di bagian halaman http://www.openworld.com/john ini. Oke, lanjut next. Bagaimana proses install dari John the Ripper itu sendiri? Proses installnya, yang pertama, untuk yang proses mudahnya, John the Ripper itu terinstall secara otomatis pada bagian Linux, yaitu Kali Linux. Jadi ketika seseorang sudah menginstal namanya Kali Linux, otomatis John the Ripper-nya itu udah termasuk di dalam Kali Linux tersebut. Jadi ibaratnya sepaket gitu. Gitu juga dengan beberapa tools lainnya. Tapi untuk beberapa Linux selain Kali Linux itu kita harus ngelakuin proses instalasi John the Ripper dulu, baru John the Ripper-nya itu keinstall. Nah, di sini ada beberapa tips yang akan mempermudah saat proses menginstal John the Ripper pada Windows. Nah, ini dikatakan pada Windows. Jadi yang pertama, kita simpan terlebih dahulu pada sistem C. Jangan lupa di program files maupun folder apapun. Jadi kita simpan di sistem C-nya dulu. Yang kedua, ketika menginstal mungkin akan terlihat seperti tulisan C/John/John1701 atau lain-lain, maka pindahkan semuanya keluar folder John1701 dan masuk ke folder yang pertama. Kemudian hapus file yang namanya John1701. Yang ketiga, sekarang ketika Anda memasukkan ke drive C Anda dan membuka folder John, Anda akan melihat kedua folder doc untuk menjalankan bukan John1701. Jadi itu di file C-nya itu bakalan ada folder John lain, tapi bukan yang dibuka itu John1701, karena ini kan John yang 1701 tadi itu dihapus di step yang kedua. Lalu yang keempat, dalam run folder Anda akan melihat aplikasi John 386 atau John sesuatu, hanya ganti nama ke John. Jadi sebenarnya nama John itu sendiri merupakan muatan dari aplikasi John 386 atau John sesuatu ini. Nah, untuk menjalankan JTP, kita membukanya melalui garis perintah MS-DOS, go start, run, atau kita ketik di CMD. Nah, bisa dipanggil di CMD kalau di Windows. Kalau di Linux itu biasanya dia langsung ke arah terminal gitu. Oke, langsung aja next. Di sini kita udah mengetahui apa itu pengertian dari John the Ripper, bagaimana cara instalasinya selain di Linux. Nah, kalau misalkan tadi di Windows itu mungkin agak ribet cara installnya, cuman kalau untuk di Linux itu biasanya lebih mudah, apalagi di Kali Linux. Di Kali Linux itu dia otomatis biasanya langsung keinstall untuk tools John the Ripper ini sendiri. Ada juga Metasploit. Nah, Metasploit itu juga di Kali Linux dia langsung terinstall. Tapi kan kali ini kita bahas tentang John the Ripper. Lalu udah kita bahas pengertiannya, cara instalasinya.
apa sih fungsi dari John the Ripper itu sendiri? Tentunya John the Ripper ini punya fungsi utama. Jadi fungsi utama dari John the Ripper ini untuk mendeteksi kelemahan password pada sistem Unix termasuk Linux. John the Ripper merupakan program yang dapat membantu administrator menentukan kelayakan suatu password. Namun, John the Ripper juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan password seorang user. Jadi untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, John the Ripper ini justru disalahgunakan untuk cracking password itu tadi. Nah, adapun salah satu teknik cracking password pada John the Ripper itu akan saya demonstrasikan pada video pada tutorial berikut. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam terminal Linux-nya. Baik, langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai cracking password pada John the Ripper. Di sini saya untuk cracking passwordnya menggunakan terminal Linux pada Kali Linux. Langsung aja, di sini kita klik bagian terminalnya. Kalau di Windows biasanya terminal ini ada di CMD. Nah, nanti begitu kita masukkan user-usernya, maksudnya cracking sini kita bisa ngeliat nih. Oh, ternyata user A passwordnya sekian. Sini kita langsung masukin aja, kita add user dulu yang pertama. Misalnya di sini saya add user atas nama Anggi. Kita enter. Oke, kita disuruh masukkan password. Misalnya password yang dimasukkan, masukkan lagi password yang tadi. Di sini ada bacaan password update successful. Nah, di sini kita enter aja langsung. Kalau udah kayak gini, enter terus. Is the information correct? Yes. Oke. Kita add user lagi. Misalnya add user yang kedua, misalnya atas nama user Dira. Kita enter. Masukin passwordnya, masukin lagi yang tadi dimasukin. Jangan sampai beda antara password yang atas dimasukin dengan yang bawahnya. Oke, ini kita enter. Misalnya kita masukin satu user lagi, add user atas nama misalkannya Andi. Enter, masukin passwordnya, jangan sampai beda. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan manggil si tools John the Ripper itu tadi untuk nge-cracking passwordnya. Caranya, di sini kita panggil si John-nya, John /etc /shadow. Kita enter. Oke, kita tunggu. Nanti begitu kita menggunakan tools John ini, nanti yang tadinya passwordnya Anggi, Dira, dan Andi yang tadi kita lihat si usernya, itu kan sebelumnya nggak kelihatan tuh kira-kira passwordnya apa gitu. Nanti di sini bakalan tampil dengan atas nama user Anggi dengan password sekian, atas nama user Dira dengan password sekian, Andi dengan password sekian. Nah, itu fungsinya, salah satu fungsi dari tools John the Ripper ini sendiri. Untuk beberapa orang justru John the Ripper ini dia lebih ke negatif karena dia digunakan untuk cracking password yang sebenarnya password itu kan menjadi sesuatu rahasia untuk seseorang. Tapi kalau dia nge-crack, otomatis dia tahu. Kalau tidak disalahgunakan, itu mungkin bisa menjadi positif. Tapi kalau dia disalahgunakan sama si user, nah itu yang namanya bahaya. Oke, di sini bisa kita lihat. Atas nama user Anggi, di sini bisa dilihat passwordnya Anggi123. Dan atas nama user Dira, di sini bisa dilihat passwordnya 123. Lalu di sini Andi, atas nama user Andi, itu bisa kelihatan bahwa di sini passwordnya Andi32. Sekian penjelasan mengenai salah satu tools keamanan komputer atau keamanan jaringan, yaitu John the Ripper
Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.